Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Indasari. Saya mahasiswi semester 7 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai rangkuman saya dan apa yang saya dapat dari pelatihan NLP kemarin pada Jumat, dan yang dipimpin atau dipematerikan oleh Kak Aziz. Dari yang saya dapatkan dari pelatihan NLP kemarin, saya atau kami bisa menghubungkan antara pengalaman, pikiran, tindakan manusia, serta bagaimana cara mengubahnya untuk menciptakan suatu perubahan yang lebih positif lagi, dengan cara mengubah perilaku serta kebiasaan buruk kita. Dengan teknik tersebut, kita bisa membangun suatu kedekatan dan keselarasan secara alami dengan orang lain sebagai fondasi atau komunikasi secara interpersonal. Teknik menggali atau mengurai suatu makna terdalam yang sesungguhnya bisa tersimpan atau tersembunyi di dalam pikiran seseorang. Teknik komunikasi yang efektif untuk memengaruhi orang lain, dan bagaimana hubungan antara emosi dan kondisi mental fisiologi serta bagaimana mengelolanya. Dari berbagai hal tersebut, teknik praktis dan siap dipakai. Teknik tersebut akan siap dipakai untuk menciptakan suatu perubahan pola pikir, tindakan, perilaku, dan yang lainnya. Dalam NLP sendiri itu terdapat 4 pilar. Yang pertama, outcome atau bagaimana cara kita berpikir dan bertindak berorientasi pada suatu hasil yang semaksimal mungkin. Yang kedua, ada sensory equality atau pemanfaatan seluruh fungsi indrawi kita secara maksimal di dalam mengamati setiap stimulus dan respon yang akan diberikan oleh tubuh kita. Yang ketiga, ada behavioral flexibility atau berperilaku fleksibel dalam upaya meraih outcome yang kita inginkan. Yang terakhir adalah report atau kesadaran kita untuk bisa membangun unconscious connectedness sebagai suatu landasan dalam kegiatan komunikasi kita secara interpersonal. Di dalam menggapai suatu outcome yang akan kita inginkan, kita harus mempunyai suatu sikap yang baik atau identitas. Kita mempunyai 4 hal. Yang pertama, attitude atau sikap. Yang kedua, knowledge, pengetahuan. Ketiga, skill atau kemampuan. Yang keempat terakhir itu effort. Kalau dalam mencapai suatu hasil yang maksimal, kita harus memaksimalkan dulu 4 kapasitas itu dan memperbaiki sikap kita, memperbesar pengetahuan kita atau memperluas pengetahuan kita, mengeluarkan semua kemampuan yang kita miliki, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin. Di dalam NLP kami juga diberikan teknik EFT atau Emotional Freedom Technique. Dalam teknik tersebut bisa membuat diri kita tuh menjadi yang lebih baik atau menjadi diri kita tuh lebih positif lagi. Yang pertama itu kita harus tarik nafas dan keluarkan. Tarik nafas yang dalam lalu keluarkan selama 7 kali. Yang kedua, ketuk tangan bagian nadi selama 7 kali. Setelah itu, yang ketiga, dada kiri bagian atas 7 kali. Yang keempat, kepala bagian tengah sebanyak 7 kali. Untuk bagian samping kepala 7 kali. Bagian bawah pipi, dahi di antara kedua mata, bagian atas bibir atau di bawah hidung, setelah itu dagu, bagian perut kiri,
bawah atau rusuk. Terus setelah itu menepukkan kedua tangan. Dan tata kalimat yang kita ucapkan pada saat teknik EFT itu kalimat mengenai keluh kesah, dan kita berikhtiar serta meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam afirmasi perubahan diri, kita harus konsisten selama 21 hari tanpa putus sama sekali, dan smart dream atau spesifik. Dalam hal itu kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan dan bisa mencapai kesuksesan dengan apa yang kita impi-impikan selama ini. Hal tersebut yang saya dapat dari pelatihan NLP pada hari Jumat kemarin. Apabila dalam video ini ada tutur kata yang salah atau banyak kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.